semua, jumpa lagi dengan Ningwati. Apa kabar kalian? Aku harap selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat. Bagi yang sakit, semoga cepat disembuhkan dan mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi. Dan sekarang Ningwati mau menginterview dua orang Indonesia, yaitu sepasang suami istri yang sudah mendunia. Karya-karyanya, juga bisnisnya. Siapakah dia? Yuk kita kenalan dengan dua orang ini. Halo, nama saya Eduardo Nama saya Imelda. dan kita berdua ownernya dari Barocco Jewelry. Barocco, kita bergerak di bidang art jewelry. Jadi kita bikin kreasi jewelry terdiri dari bros, earring, necklace, and bracelet. Dan semua kita bikin dengan tangan, jadi handmade. Dan untuk materialnya kita pakai Swarovski. Kadang-kadang kita mix juga dengan natural stones, tergantung dari permintaan customer. Kita nickel free, jadi aman banget untuk orang yang mempunyai alergi dengan imitasi. Dan ya I think ya mungkin itu ya yang It's kita European made, and European made juga. made di Belanda. Kita bikin di Eropa di sini. Oh ya, aku mau cerita sedikit. Kenapa aku baru 1 tahun 4 bulan menginterview mereka? Karena aku lupa, walaupun teman dekat, saking seringnya ketemu sampai lupa punya teman yang sudah bisnisnya mendunia. Aku ingatnya baru 3 minggu yang lalu, karena ada temanku yang mau ngajak aku ke Paris Fashion Week bulan Maret nanti untuk menginterview seorang desainer pakaian. Tapi sayangnya karena ada sesuatu hal, aku belum bisa ke sana. Lalu aku ingat, loh, aku ini kan punya temen Edward sama istrinya Imelda ini. Kenapa aku nggak interview mereka? Nggak usah jauh-jauh ke Paris. Ke mereka aja. Oke, sekarang aku mau tanya ke mereka berdua ya. Kenapa dinamakan Barocco? Apakah ada sesuatu yang sejarah yang spesifik atau hanya seperti itu saja? Namanya Barocco aslinya dari Baroque. Baroque is a historical time setelah Renaissance, and artinya is change. And co is company. So Barocco is the changing company. Time to change. Yeah. Also, people will say Barocco is like Barokah, so this also mean the blessing. Berkat. Berkat. Ya, Yeah. But actually it comes from time of change. The time changing company. And artinya actually is if you wear a Barocco piece, you feel that it's time to change. To be something special. Good, eh? Yeah. Yeah, that's the That's the reason. reason why we choose Barocco. Barocco. And it's a registered name worldwide. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, kapan berdirinya Barocco ini? Kita untuk mulai do Barocco dari 2010, tapi sebenarnya dari 2003 kita juga udah kerjain aksesoris ini tapi atas nama merek lain. Jadi Barocco berdiri 2010 itu kita mulainya. Apakah perhiasan kalian ini juga ada inspirasi dari Indonesia, misalnya model Indonesia atau campuran dari Eropa dan Indonesia? Inspirasi itu selalu dapat dari kalau kita traveling ke kota A, B, C, D, E, dan dari sana kita lihat koleksi kedepannya harus begini.
Kalau inspirasi dari Indonesia itu di tahun 2019 atau 2020 ya. Kita inspirasi dengan keraton Solo Mangkunegaran. Ya, kita kerjasama dengan mereka in the sense of kita boleh pakai logonya mereka karena mereka undang kita di acara wedding one of the princess, and long story, untuk how to say that, give something back as respect. Ucapan terima kasih ke mereka. Our show in Paris Fashion Week namanya actually maunya Mangkunegaran, tapi kalau orang bule bilang Mangkunegaran kan nggak bisa. So mereka ganti keraton. Seharusnya itu salah karena Mangkunegaran dan keraton beda. Tapi intinya ya ceritanya mengenai Mangkunegaran. So semua magazine di dunia yang top, Elle, Bazaar, Harper, semua ada ceritanya Mangkunegaran karena show-nya kita keraton. You can find it di Google, bisa lihat di YouTube, whatever. Ya itu so kita mau harus membanggakan Indonesia di Royal Family. Ya, and kita boleh pakai logonya. So di Paris Fashion Week logonya Mangkunegaran ada. Ya. Nanti apakah bisa videonya? Ya pasti. Official. Jadi dari koleksi-koleksinya itu kita pelajarin dulu warna-warna dari mereka itu apa. Terus style-style dari kebudayaannya mereka apa. Terus kita masukin ke desainnya kita. Gitu. Ya, nanti mungkin kita nanti akan share ya. klip dari video show-nya kita. And also from the press. Dan juga yang press yang masukin koleksi dari acara show tersebut. Nah, bagus kan? Mangkunegaran bisa mensponsori atau boleh memakai logonya untuk fashion show-nya Baroko ini. Dan itu bukan main-main karena sudah melanglang buana terutama di Eropa. Dan itu membuat Ningwati, wow, ini orang Indonesia loh. Bayangin, Indonesia tuh aku selalu bilang kreatif orangnya. Apalagi mereka berdua datang dari Surabaya. Bonek, istilahnya bondo nekat. Tapi bondo nekatnya itu positif ya. Juga nggak gerusa-gerusu, wes pokoknya antem, enggak. Itulah bedanya orang bisnis, memikirkan segala sesuatunya, ide-idenya itu datang dari mana saja. Seperti yang diceritakan Edward sama Imelda. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kenapa kalian berdua ini milih di bidang fashion? Saya rasa kita tidak milih fashion, tapi fashion milik kita. Iya, betul. So, dan bukan terpaksa, tapi memang ya orang tanya kita untuk tolong bikin desain ini yang kita selalu bilang ya oke, let's do that. Surabaya kan bondo nekat. Oh ya, itu kalian mengerjakan sendiri atau ada orang lain yang bantu kalian? Sebanyak mungkin kita handle sendiri. Tapi karena kalau terlalu rumit dan terlalu banyak, one man kan nggak bisa, harus ada karya ya. Tapi karyanya di Belanda itu agak susah, agak mahal. So kita bikinnya di Eropa juga, itu semua European made. Tapi bisa di Poland, di Ceko. Nah itu yang negara-negara kita kerjasama sudah ya, sering keliling ke sana. Ya, that is Bagus ya. Ya, tapi untuk show, untuk haute couture show kita bikin semua handle sendiri. Dari A sampai Z. Untuk yang couture. Ya, nanti kalian juga bisa lihat bagaimana Edward ini menghandle satu demi satu si radennya. Oh ya, boleh. Oke. Ya. Barang yang bisnis kalian yang ini, yang kalian jual ini, yang hit itu yang mana? Yang hits, yang masuk highlight itu?
Itu agak susah untuk explain karena sekarang kita kondisinya lain dari saya 2 tahun lalu. Sebelum COVID, bestsellernya kita kan terkenal untuk big couture pieces. During COVID tidak ada acara, so kita harus pikir different collection, and our collection dari couture kita ke Pret-a-Porter. Pret-a-Porter is daily wear collection. Nah, tadi kan ada pertanyaan, itu saya tidak bisa handle 100% sendiri karena itu mass production. Aku tidak bisa do 100 pieces in one day, so itu kita ada produksinya di Poland atau di Ceko. And bestseller now, kita ada jual atau kita bikin cross, and that is one of the bestseller at this moment. Oh ya, aku dengar juga dan aku lihat di beberapa YouTube kalian juga buat crown ya atau mahkota yang sepertinya juga sudah mendunia. Apakah itu benar? Ya, kita memang betul kita bikin crown untuk Miss pageant di seluruh dunia, top 20 lah. Kita start bikin crown dengan wedding kita, Imelda pakai tiara dari Barocco yang pertama. Tapi setelah itu officially 2013 atau 2014 kita bikin crown untuk Miss Supranational dari Belanda, and that was the start of jadi terkenal untuk bikin crown. And kita banyak crown di seluruh dunia, bikin Miss Universe, Miss Grand, Miss World, ya negara-negara pesan dari kita lah. Dan ini salah satu contoh dari crown yang kita pernah bikin. Lihatlah. Full dengan Swarovski. And kalau saya bikin crown selalu harus rumit, 3 dimensi supaya tidak bisa di copy. Ya, and ini crown ini ada selalu ada cerita temanya. Ini temanya apa? Ini Miss World crown. Even though the world is a chaos, semua chaos, tapi as a total it's beautiful. Kalau boleh tahu ya, harganya berapa ini? Kalau for Miss Pageant aku nak boleh ngomong, tapi kita start crown dari 500 euro yang kecil sampai Seperti tiara Ya. gitu. sampai Tergantung pesanannya, Ya. bajunya apa? ya Ya, termasuk Ya. termasuk juga tergantung dengan tingginya. ya Mau cuma dari depan atau full Ya. dari depan ke Ya. belakang gitu juga. Juga menerima pesanan untuk wedding ya. Pasti Ya. ya. Nah, itu kalian yang mau Custom wedding, made. Ya. Ya. yang mau spesial bisa pesan di Ya. Edward dan Imelda. ya dengan batu asli Swarovski, Wow. bukan plastik. Wow. Ya. Kalian dengar? Nah, Jadi ditunggu. yes. Oh ya, aku mau tanya, apakah crown kalian atau perhiasan-perhiasan yang lain itu ada dipesan oleh artis-artis mancanegara, misalnya seperti Amerika, Hollywood, mereka kan kalau show gitu, wow gitu. Apakah ada? Dan apakah kalian satu-satunya orang Indonesia yang langsung dipesan oleh mereka atau bagaimana? Ya betul, kita ya puji Tuhan kita ditanyain beberapa selebritis di Amerika. Ya beberapa aku nggak bisa sebut namanya, tapi termasuk Tyra Banks, kita bantu styling dia untuk show acara dia. The last one is the Dancing with the Stars, yang pakai Barocco.
and a rapper called Megan Thee Stallion, Grammy Award winner. Dia pakai Barocco, and yes, Carmen Electra. Tapi kan kita kan harus bangga, kita kan Iya, orang Indonesia yang masuk Hollywood. masih Hollywood, LA, and LA oke. yeah. So yeah, that is something that kita mau share. Iya. Dan ini salah satu koleksi masker yang kita bikin, yang kita pernah showin di Paris, di Intercontinental Hotel Paris. Tahun berapa? 2020. Oh ya, barusan. 2019, sorry, 2019. Ini dengan metal artwork dan Swarovski. Jadi kita model Ini handmade ya? handmade, dan modelnya yang pakai ini bisa tetap jalan karena mereka tetap bisa lihat ya. Dan saya juga mau share, dengan adanya kita mengkreasi masker ini, kita juga dihubungin dengan salah satu stylist dari Paris untuk meminjam masker ini. Dan mereka bilang katanya mereka akan mau photoshoot untuk salah satu cover magazine, dan mereka nggak kasih tahu ke kita waktu itu dengan siapa bajunya yang akan kolaborasi dengan masker ini. Dan setelah selesai mereka kembaliin barangnya ini ke kita kembali, baru kita tahu kalau photoshootnya itu kita dikolaborasi dengan bajunya Haute Couture Chanel juga. Jadi dress by Haute Couture Chanel and the masker by Barocco. Jadi salah satu kebanggaan buat kita bisa kolaborasi dengan baju merek terkenal ya, semua orang pasti internasional udah tahu Chanel ya. Padahal untuk mau kolaborasi dengan Chanel itu sangat susah karena Chanel sendiri mempunyai aksesoris lain juga. Jadi mereka benar-benar selektif dengan merek aksesoris lain yang mereka merasa cocok selevel dengan mereka, baru mereka akan kolaborasi untuk photoshoot. Dan salah satunya dengan Barocco mereka kerja untuk cover magazine. Mungkin nanti akan saya share fotonya supaya paling nggak bisa lihat hasilnya. Dan that is never happen. Karena ya semua orang kalau saya omong tentang ini mereka pasti question mark, banyak pertanyaan kok bisa, tapi that is happen. Ya, itulah berkat Tuhan ya. That is berkat Tuhan. Makanya kerja keras. iya, jadi kalian juga yang di sana saya cuma mau support, selain kerja keras kita juga banyak doa, minta hikmah dari Tuhan. What is the best buat kita semuanya. Itu aja, pegang Tuhan selalu ya. Bagaimana kalian bisa tembus ke Paris Fashion Week, karena itu kan nggak mudah juga, pilihan apalagi orang Eropa, dan itu Prancis ya, orangnya kan teliti sekali toh dalam hal-hal fashion. Nah itu kalian gimana caranya bisa tembus itu? Aku pengen tahu. Kita terus terang kita tidak ada keinginan to a show in Paris, tapi kita diajak pertama kali 2016 atau 2016 untuk 2015 kita diundang L'Oreal Professional in Cannes. Aku nggak bilang the biggest, tapi untuk styling itu paling besar. I think 4.000 atau 5.000 top stylist dari seluruh dunia datang di satu tempat, and kita do a show there. And di dalam 150 tahun tidak ada orang pernah berdiri and say standing applause to us. Itu mujizat 2015. And terus kita diundang 2016 untuk show di Paris lewatnya grup ini juga. Di dalam show itu ada salah satu dari Haute Couture Federation, and dia bilang show yang barusan kalian hadir is not the level, kita harus ke Haute Couture, and show-nya kita dulu itu pret-a-porter, terus level kita
terlalu tinggi. Ya. Kalian salah masuk karena menurut mereka dengan koleksi kita ini bukan ke arah prêt-à-porter tapi ke arah couture. Ya. Tapi kan kita kan Yang lebih tinggi. kita kan bukan orang milih fashion, tapi fashion milik kita, so kita ikut aja. Iya. Ya, kita kan nggak tahu apa prêt-à-porter, kita nggak tahu haute couture. Tapi akhirnya kita tahu, terus Iya. kita do our show pertama 2017 kalau nggak salah. And show-nya kita tuh sama dengan Giorgio Armani. Wow. Giorgio Armani kalau di Paris tuh ada kalender official untuk tour, dan kita jamnya sama, tempatnya beda dengan Giorgio Armani. Terus kita kan pikir semua orang sudah Pasti nanti press atau dari guest-guestnya pasti pilih yang ke Armani instead of ke Barocco. ya kita sudah khawatir, tapi ya kita seharusnya nggak usah khawatir sih, karena kita kan orang anak Raja Wali. Anak-anak Tuhan. Amin ya. So kita dapat ruangannya untuk kurang lebih 25 orang kalau nggak salah show pertama. Tapi yang hadir berapa? 450. Jadi untuk masuk acaranya kita itu ya mereka selalu ini digilir, jadi per 20 orang masuk, terus habis itu 20 ini keluar, 20 orang berikutnya lagi masuk. Ya, tapi itu sudah total chaotic karena terlalu banyak orang. Nah, kita kan juga nggak ngerti. nyangka. Karena ini pertama kali buat kita ya dalam acara haute couture itu. Jadi benar-benar ya Super sungguh-sungguh sukses. berhasil gitu. Ya. Walaupun Itu tahun berapa? saya rasa 2017 atau 2018 Iya, ya. antara 17 sampai 18. Ya. Dan apakah kalian itu satu-satunya orang Indonesia yang berada di sana? Ya, untuk haute couture ya. Iya. Tidak ada lain. Iya. Kalau prêt-à-porter banyak. Oke. Ya. Nanti bulan depan prêt-à-porter ada banyak orang Indonesia. Oh, oke, bulan Maret itu ya. Ya. Yang tadi aku bilang aku mau diajak ke sana temanku tapi nggak bisa. Ya. Iya. Ya. Wah. Ya. Ya, bedanya dengan prêt-à-porter and haute couture is Champion League. Oh, oke. Itu yang paling top ya kalau gitu Ya, itu ya. ya. Tapi kita ya kita juga pertama kali nggak tahu tuh. So accessory brand kita kalau di Google ditulis haute couture. Nah, ya. Cuma kita bukan fine jewelry. Fine jewelry is dari diamond. Kita is fashion art haute couture. Ya, ya agak beda. Agak beda ya. Ya, Oke. Ya, aku sekarang ngerti. ya. Iya. Apabila dari kalian yang ada di Indonesia ingin bekerja sama dengan Edward dan Imelda dalam bisnis, bukan hanya ini saja ya. Ya, itu lewat mana bisanya menghubungi kalian? Kan nggak bisa langsung via WhatsApp atau apa, kan nggak bisa, harus yang personal karena sudah tahu penghubungnya siapa. Nah, itu aku ingin tahu. Apabila dari orang Indonesia di sana yang mau maksudnya untuk join kerjasama dengan kita atau ada yang interest dengan produk kita, bisa langsung menghubungi dengan Saudari Wati aja lewat vlog ini, biar nanti dari Saudari Wati akan menghubungin kita, jadi lebih gampang gitu buat kita. Nah, kalian sudah dengar sendiri ya pernyataan Imelda. Kalau kalian ingin bisnis dengan Edward dan Imelda melalui YouTubeku ini, kalian bisa hubungi aku. Nanti aku yang akan menghubungi mereka karena mereka teman lama itu. Dan ada satu lagi, Imelda ini mempunyai hobi naik kuda, dan di Belanda itu sudah tren dari dulu. Dan olahraga naik kuda ini juga bukan olahraga biasa, karena juga, tapi kalau kita serius, nah itu bisa buat kita tuh bisa seneng gitu loh. Nah, Imelda ini selain berkuda, dia juga mempromosikan
usahanya ini untuk dibikin pakai batu-batuan gitu. Kalian bisa lihat nanti ya. Dan sekarang kita ngobrol, kenapa Imelda ini suka berkuda? Kalau ditanya kenapa saya suka berkuda, pertama sih saya cuma coba-coba aja gitu loh. Tapi dari coba-coba 1, 2, 3 kali, kok rasanya interest banget gitu loh. Dan akhirnya saya tekunin. Waktu itu saya latihannya juga di Kenjeran, di Emporium Surabaya. Masih itu ya pesertanya juga masih belum banyak lah waktu itu. Tapi sekarang saya lihat mereka sudah berkembang dan banyak pecinta horse riding juga di Surabaya, dan saya sangat senang dengan itu. Dan selain kita membuat koleksi jewelry, kita juga terinspirasi dari equestrian. Saya bikin desain untuk ini spur untuk penunggang kuda yang kita pasang di boat larsennya kita. Bisa dilihatin. Jadi ini dari merek kita Barocco, dan nanti bagian dalamnya sini akan saya isi dengan Swarovski. Karena selama ini untuk spurs yang saya lihat di toko-toko, mereka cuma bikin basic aja gitu loh. Jadi saya pikir kita kalau penunggang kuda kan pingin something juga yang cantik gitu loh dilihat, meskipun untuk kaki aja toh. Jadi makanya saya bikin desain ini. Ya ini belum diisi ya, dan nanti kita akan isi Swarovski ya, supaya make it something unique lah untuk spur juga gitu loh. Oh, good Gitu. Bisa dipraktekkan cara pakainya. Oke. Oh ya, buat masukan, Imelda ini suka berkuda. Dan nanti kalian bisa lihat Instagramnya. Nanti tak cantumkan di linknya. Ya, kita saya share. Tuh, bagus kan? Wow. Terus ini spesial ya ternyata ya kalau berkuda itu. Ya, kalau untuk orang berkuda kita harus pakai ini untuk kasih sign ke kudanya untuk canter, trot. Oh gitu. Jadi lewat sini. Oh, baru tahu aku. Interesting ya? Iya. Bagus. Jadi orang bilang kayak personalingnya mobil gitu. Oh, Ja. Ja, jeden Tag it's besser. oke. Und, Itu pertanyaan penting lagi. Apabila ada orang Indonesia yang ingin berbisnis di luar Indonesia, Eropa atau Amerika, saran-saran kalian apa sih supaya bisa seperti kalian dan bisa survive dalam waktu yang lama, tidak hanya 1-2 kali, oke sudah, habis itu tidak ada juntrungnya lagi. Kalau kalian kan dari 2003 sampai sekarang tetap konsisten. Nah itu kan ada kiat-kiatnya, ada sesuatu yang penting yang harus dipegang untuk seorang businessman of businesswoman. Ya, kiatnya kita harus selalu kreatif. Itu yang pasti. Dan untuk mendesain sesuatu kita harus berani make it something different dari merek-merek yang sudah pernah ada. Jadi kita harus bikin harus ada ciri khas, keunikan dari merek kita sendiri. Itu yang paling diutamain. Dan untuk memupuk bisnis ini sampai bisa selama ini, ya kita harus untuk dasar fondasinya kita harus bangun kuat, dan itu juga nggak mudah, takes time, takes energy, tapi kita harus gelutin. Jadi hard working itu yang harus pasti, and pray also. Ya, berdoa tiap hari ya. Iya.
Aku yang ingin tahu spesialnya untuk Baroko yang pakai ya misalnya. Itu oh ya ini bisa mencerminkan wah auranya tuh kelihatan. Itu bagaimana? Ya, kita meskipun untuk mau bikin orang eye catching pakai barang kita nggak harus spesial, harus orang itu harus pakai besar, koleksi besar gitu ya. Jadi misalnya kayak seperti contohnya anting ini. Banyak kalau saya pakai anting ini meskipun kecil, ini salah satu koleksi Pret-a-Porter, jadi daily wear kita. Meskipun kita pakai gini aja, orang pakai baju simple, orang udah kelihatan wow, you have kamu punya antingnya bagus banget gitu loh. Karena itu juga dari pemilihan bentuk dari batunya, pewarnaannya kita mix gitu loh. Jadi mau bikin something unik, kita nggak usah harus pakai yang koleksi yang wow besar glamour gimana, tapi kecil aja tapi tetap orang bisa lihat Wow. your earrings really beautiful. Yes. Ya. Gitu. Itu aku lihat Gaspernya itu juga bagus. Oh ya, ini Bikinnya sendiri? salah satu koleksi baru kita juga. Oh, oke. Gaspernya ini kita isi dengan Swarovski. Jadi ini kulitnya kita pakai leather. Ya. Terus dengan print kita ada dua macam, kroko and snake. Jadi ular sama kroko. Dan ini Gaspernya kita ini kita isi dengan Swarovski. Ya. Dan Swarovski bentuk dari sini pun is limited collection dari Swarovski. Jadi bukan sembarangan gitu ya, yang gampang dipakai, gampang didapetin gitu loh. Oke, jadi semuanya itu spesial ya. Iya, jadi ini pun saya desain juga kalau orang misalnya nggak suka pakai aksesoris, tapi mereka mau agak casual tapi make it something unique, mereka bisa pakai jeans atau casual seperti saya ini, terus pakai dengan belt, udah Jadi mereka spesial, jadi ya orang lihat. orang jadi lihat wow gitu Ya. ya.